Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Efesus 6, 10 sampai 18. Saya akan bacakan Efesus 6, 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, change to be strong, berubah menjadi kuat. Untuk saya lebih sedikit menambahkan, untuk memenangkan generasi ini bagi Tuhan. Amin. Jadi tadi pagi kita sudah merenungkan bersama bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Terus setelah kita menjadi kuat di dalam Tuhan, ngapain? Ya, tentu saja tujuannya adalah untuk memenangkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Kan gereja sidang jemaat Allah ada untuk memberitakan Injil dan mendirikan sidang jemaatnya. Memberitakan Injil itu berarti kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, dan harapan kita dan harapan Tuhan adalah mereka merespon, kemudian mereka percaya kepada berita firman yang kita sampaikan, yang tadinya mereka berseteru dengan Allah, kemudian diperdamaikan dengan Allah. Bukankah itu tujuan gereja sidang jemaat Allah dan tujuan kita semua? Amin Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya berubah menjadi kuat untuk memenangkan generasi ini bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sedang menghadapi pemilu 2024. Sebentar lagi. Ada yang mengatakan bahwa kalau nomor 1 yang menang, itu tanda bahaya. Ada juga yang memberikan warning bahwa kalau nomor 2 yang menang, keadaan bangsa kita akan kacau. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau nomor 3 yang menang, keadaan Indonesia khususnya kekristenan akan terjepit. Itu sebabnya masing-masing pendukung berusaha meyakinkan orang lain untuk tidak memilih kandidat yang lain, karena khawatir keadaan Indonesia akan makin kacau. Pilihlah nomor 4. Seorang rekan hamba Tuhan, ya, ada seorang rekan hamba Tuhan. Ini senior saya tapi kawan baik, seperti itu. Biasanya selama puluhan tahun selalu mereka hamba Tuhan ini, ya, senior saya ini, mereka selalu berdoa bersama istrinya, suami istri, begitu. Setiap malam mereka sebelum tidur berdoa bersama, suami istri. Dan bangun pagi juga demikian. Tetapi suatu malam terjadi perdebatan. Jadi saat waktu itu ada debat antara paslon ini dan paslon ini, itu 3 paslon. Terjadi, kemudian setelah selesai debat, mereka nonton debat, kemudian mereka mulai berdebat suami istri. Terjadi perdebatan yang sengit antara suami istri tentang masalah dukungan terhadap capres. Yang si suami mengatakan inilah yang baik, si istri mengatakan enggak, ini yang baik. Ini kedua hamba Tuhan ini, suami istri hamba Tuhan, pendeta dua-dua ini, pendeta gereja sidang jemaat Allah, bukan pendeta gereja lain. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Mereka tidur dengan tidak berdoa. Karena biasanya kalau mereka mau tidur, mereka bergandengan tangan, kemudian berdoa. Mereka berdoa bergandengan tangan, kemudian tidur. Tapi malam itu hanya karena masalah paslon, siapa yang baik, siapa yang lebih baik dan begitu, suami istri akhirnya berdebat, dan karena berdebat dan kemudian tidur tidak berdoa. Sampai begitunya, suami istri pendeta. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kekristenan juga muncul masalah yang kerap kali menimbulkan kontroversi, seperti LGBT, perbedaan doktrin, gaya hidup sekuler yang semakin menjauh dari Tuhan. Ini kerap kali menimbulkan kontroversi, permasalahan. Generasi kita sedang terombang-ambing oleh serbuan media sosial yang menawarkan tawaran-tawaran menggiurkan bagi kedagingan mereka. Media sosial yang mereka konsumsi cenderung melemahkan iman mereka. Mereka sedang menghadapi suatu dunia yang buas, yang siap menelan dan melumat kehidupan mereka. Iblis sedang berusaha membawa perpecahan.
Iblis sedang berusaha membawa kekacauan dalam bangsa dan negara kita, di dalam kota kita, bahkan di dalam organisasi gereja sidang jemaat Allah. Kadangkala terjadi di dalam gereja setempat, dalam keluarga bahkan seperti yang saya kemukakan tadi, dan dalam sebuah komunitas umat manusia yang ada. Iblis ingin menghancurkan kehidupan umat manusia. Bagaimana kemudian sikap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, para pelayan Injil, pendeta muda yang baru saja dilantik menjadi pendeta dan para pendeta menghadapi masalah tersebut? Apakah kemudian kita akan ikut masuk dalam peperangan media atau perselisihan tajam satu dengan yang lain oleh karena masalah-masalah tersebut? Apakah kita akan ikut arus dunia ini sehingga kita juga menjadi sama dengan yang lain? Apakah kita akan membiarkan generasi kita sekarang ini terhilang oleh tipu daya sejahat? Sebagai seorang percaya, sebagai para hamba Tuhan yang sudah dan selalu memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tadi pagi kita sudah merenungkan bersama bagaimana kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita para pelayan Tuhan, kita para pelayan Injil yang telah mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Maka kita semua tanpa terkecuali punya tanggung jawab untuk melakukan peperangan rohani demi memenangkan generasi ini bagi Kristus. Amin. Demi memenangkan orang-orang muda, demi memenangkan orang-orang yang terhilang bagi Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memenangkan generasi ini bagi Tuhan? Bagaimana kita dapat memenangkan orang-orang yang terhilang bagi Kristus? Ada 3 langkah yang harus kita perhatikan, kita lakukan. Bagaimana kita dapat memenangkan generasi ini bagi Tuhan? Pertama, kita harus kuasai medan peperangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus kuasai medan peperangan. Sekali lagi kita harus kuasai medan peperangan. Untuk menguasai medan peperangan, kita harus menyadari kebenaran, 2 kebenaran. Untuk kita bisa menguasai medan peperangan, kita harus menyadari 2 kebenaran. Pertama, sadari selalu bahwa kita ada dalam medan peperangan rohani. Ini kita harus sadar selalu. Kita harus sadar senantiasa. Enggak boleh lengah, enggak boleh lalai. Pokoknya kita harus sadar senantiasa bahwasannya kita selalu ada dalam medan peperangan rohani. Nah, katakan begini kepada teman di kiri kanan kita. Kita selalu dalam peperangan rohani. Ya, begitu. Pelayan Injil yang dikasih Tuhan, realita yang sedang dihadapi oleh kita sebagai orang-orang percaya, bahkan sebagai para pelayan Injil, adalah kita sedang berada dalam kancah peperangan. Kita sedang berada di medan pertempuran. Kita sedang berjuang untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Ada begitu banyak wilayah, daerah yang porak-poranda secara rohani. Korban jiwa bergelimpangan di sekitar kita. Tiap detik, tiap menit, ada yang meninggal, ada yang mati. Begitu banyak tawanan yang sedang sekarat secara rohani. Mereka membutuhkan pertolongan kita sekalian. Kita tidak sedang bersantai-santai dan bersenang-senang. Kita sedang berperang. Dan kita harus sadar akan hal ini. Kita sedang berpacu dengan waktu untuk merebut, merampas jiwa-jiwa itu supaya mereka tidak mengalami kebinasan kekal selama-lamanya. Tuhan tidak mempercayakan tugas ini kepada satu organisasi atau satu negara tertentu. Tetapi Tuhan mempercayakan tugas ini kepada gereja, kepada orang percaya, kepada kita sebagai para pelayan Injil, kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Kita semua adalah orang-orang percaya. Kitalah tentara Allah, pasukan khusus yang dipilih oleh Tuhan untuk berjuang, merebut, membebaskan jiwa-jiwa yang sedang terbelenggu. Dan sekarang itu, setiap hari kita harus berperang. Setiap hari kita harus berperang. Tidak ada waktu untuk santai dalam medan perang. Kita harus berjaga-jaga, membuat strategi, dan kemudian menyerang. Kita bukan tentara yang pasif, tetapi tentara yang aktif dan harus cekatan dan cakap. Kita harus mengerti akan hal ini. Iblis akan berusaha dengan berbagai cara supaya kita lengah. Iblis akan berusaha untuk kemudian membuat kita lupa dan tidak sadar kalau kita sedang ada dalam kancah peperangan dengan satu misi besar, memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan sorga. Iblis berusaha supaya prajurit Allah, itulah kita sekalian, para pelayan Injil di BPPD 1 Gereja Sidang Jemaat Allah Sulawesi Utara, supaya menjadi pusing dengan soal-soal penghidupan kita. Kita kemudian menjadi sibuk dengan hal-hal duniawi saja. Iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat kita fokus
dengan masalah-masalah penghidupan dan kehidupan. Iblis akan berusaha dengan segala cara untuk membuat kita sebagai pelayan Injil terbuai dengan zona nyaman dan cuek terhadap perkara-perkara rohani. Sekalipun kita sebenarnya adalah para pelayan Injil. Iblis akan berusaha membuat hati kita terpikat kepada perkara-perkara duniawi ketimbang perkara-perkara rohani, ketimbang semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Kita sebagai para pelayan Injil akhirnya malas untuk melakukan waktu pribadi dengan Allah, malas untuk berdoa, malas untuk baca Alkitab. Nanti kita baca Alkitab ketika kita sudah mulai menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kita malas untuk memberitakan Injil. Itulah pada akhirnya. Kalau sudah begitu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tugas utama kita yang seharusnya memberitakan kabar baik, membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu, tidak akan terlaksana, tidak akan dikerjakan. Kalau seperti ini, kalau seperti itu keadaannya, maka lebih baik pensiun saja dari dunia ini. Mengerti maksudnya pensiun saja dari dunia ini? Karena percuma kita ada di tengah-tengah dunia ini, ya, dalam medan peperangan, tapi kita sungguh tidak efektif, tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, dan itu sebenarnya merugikan kerajaan Allah. Mari kita mengerjakan hal ini. Ingatlah ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kita selalu ada dalam medan peperangan rohani. Yang kedua yang kita harus sadari adalah, ingatlah selalu bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging. Amin. Ini yang harus kita sadari. Efesus 6 ayat 12, sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia gelap ini, dan melawan kekuatan roh dari sejahat yang ada di langit. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Efesus 6 ayat 12, sebab kita tidak berperang melawan manusia. Saya tidak berperang melawan Pak Heri Wijaya. Saya tidak berperang melawan Bapak Pendeta Franky Panto. Saya tidak berperang melawan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan saudara-saudari pun tidak berperang melawan saya. Amin. Amin. Efesus 6 ayat 12 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Salah satu cara yang dipakai iblis untuk mengecoh para pelayan Tuhan adalah dengan mengalihkan target musuh kita dari iblis kepada sesama kita para pendeta. Iblis mengerjakan itu dan akan terus mengerjakan itu. Seharusnya musuh kita, lawan kita adalah iblis. Tapi iblis akan berupaya dengan berbagai macam cara supaya kemudian yang tadinya target peperangan kita adalah iblis, kemudian akan dialihkan menjadi target peperangan kita adalah sesama kita. Itu adalah strategi cara iblis. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sementara firman Tuhan berkata kita sedang tidak melawan darah dan daging, kita tidak berperang melawan manusia, melainkan melawan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, yang tidak terlihat. Itulah roh-roh jahat. Tapi begitulah iblis. Dia akan mengecoh kita para pelayan Tuhan dengan mengalihkan target musuh orang percaya dari dirinya kepada sesama orang percaya. Kita bisa lihat itu di dalam Alkitab, ya. Di dalam Alkitab, ingat Raja Saul menghabiskan waktunya bukan untuk bagaimana menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel, tapi Saul menghabiskan waktunya bagaimana caranya membunuh Daud. Bahkan Saul mengorbankan atau memberikan putrinya dengan tujuan untuk menjebak Daud supaya bisa membunuh Daud. Begitulah strateginya iblis. Begitulah liciknya iblis. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, iblis akan memakai segala macam cara bahwasanya kemudian kita akan dialihkan, diarahkan bahwa lawan kita adalah si A, si B, si C.
Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, lawan kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak kali orang percaya diperdaya oleh iblis karena salah mengidentifikasi, mengenali musuhnya. Orang-orang percaya bertengkar, para pendeta bertengkar, para pelayan Injil bertengkar, berseteru, saling menyerang satu dengan yang lain. Ada karena iri hati, ada karena kebencian, dan tidak mau mengampuni. Oh Tuhan, ampuni kita. Kalau kita sebagai hamba Tuhan bertemu satu dengan yang lain, buang muka dan tidak bercakap. Tuhan, ampuni kami kalau ada di antara kami pendeta, sudah pendeta penuh, sudah puluhan tahun melayani, kemudian bersikap seperti itu. Tuhan, ampuni kita. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak suka dengan hal itu. Tuhan sangat kuat dan sangat benci dengan hal itu. Amin. Kalau selesai ibadah ini, dan kemudian Bapak Ibu, para pelayan Injil, rekan-rekan hamba Tuhan, selama ini engkau berseteru dengan seseorang, dan setelah selesai ibadah ini engkau tetap mengeraskan hatimu, ketemu orang itu engkau jauh, engkau pergi dan tidak mau bercakapan, lebih baik engkau berhenti jadi pendeta. Enggak ada gunanya engkau jadi pendeta. Engkau tidak akan bisa memancarkan kemuliaan Allah bagi orang lain. Serius saya mengatakan hal ini. Saya tidak main-main mengatakan hal ini. Firman Tuhan berkata, usahakan perdamaian. Kadang-kadang harga diri kita dikorbankan demi suatu perdamaian. Usahakan perdamaian. Kenapa kita sebagai hamba Tuhan kemudian tidak berupaya untuk melakukan perdamaian? Ada kalanya kita berkata, dia yang salah. Betul sekali dia salah. Usahakan kita perdamaian, karena itu perintah Tuhan bagi kita. Bagaimana kita bisa melakukan tugas pelayanan pendamaian, memperdamaikan orang berdosa, orang yang belum lahir baru dengan Allah yang tadinya berseteru. Sedangkan pada saat yang bersamaan kita benci dengan seseorang, kita tidak mau bercakapan dengan seseorang. Tuhan, ampuni kami kalau kami pernah melakukan hal seperti itu. Amin Bapak Ibu. Amin rekan-rekan pelayan Tuhan. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Apa yang ada pada kita yang kita tidak terima? Apa yang ada pada kita yang kita tidak terima dalam hidup ini? Nyawa kita terima dari Tuhan. Sehelai rambut pun kita tidak bisa buat. Gigi bahkan kita tidak bisa bikin, kita bisa tumbuhkan. Tidak bisa kita tumbuhkan. Pakaian ini kita terima. Kita tidak punya kemampuan, kemahakuasaan untuk membuatnya, mengerjakannya. Dari bahan mulanya sampai kemudian kita pergunakan, semua kita terima. Apa yang ada pada kita yang kita tidak terima, semua kita terima Bapak Ibu. Kalau begitu kenapa kita mesti merasa hebat daripada orang lain, sombong dengan orang lain? Untuk apa? Kalau malam ini gempa datang, hotel ini rubuh, kita mati semua. Apa yang kita mesti pertahankan dalam hidup ini? Enggak ada. Yang kita mesti banggakan dalam hidup ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memanggil kita melayani Tuhan untuk membawa berita perdamaian itu, untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Tapi iblis begitu cerdas, begitu licik, dan begitu pintar, yang telah berhasil kadangkala membuat gereja rusak. Tuhan tolong kita. Sekali lagi, kalau kita pernah menjadi korban daripada perbuatan jahat sesama kita para pelayan Injil, kita difitnah, tapi kemudian karenanya kita menjadi sakit hati. Menjadi sakit hati itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Maka kita perlu datang kepada orang itu. Betul dia yang salah, betul dia yang telah berbuat jahat kepada kita, tapi kita perlu datang kepada dia dan berkata, brother, sister, mohon maaf, ampuni saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, ketika kita masih bergelimang dalam dosa, ketika kita masih hidup di dalam dosa, Allah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Dia rela menderita mati di kayu salib untuk menebus kita sekalian. Bayangkanlah ketika kemudian Allah di sorga berkata seperti ini, kalau saja ada manusia satu orang yang benar, aku akan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu. Dan kenyataannya tidak ada seorang pun yang benar. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah, semua telah berdosa. Tapi di tengah-tengah manusia justru sedang berada dalam dosa, hidup dalam dosa, bergelimang dalam kehidupan dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Dengar baik kebenaran firman Tuhan. Dengar baik kebenaran firman Tuhan. Ada kalanya memang dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan izinkan orang melukai hati kita. Dalam kedaulatan Allah yang Maha Kuasa itu, Tuhan izinkan orang membuat kita rugi, korban dan seterusnya. Dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengizinkan itu. Apa Bapak Ibu berpikir Tuhan tidak bisa menjaga kita karena kita berkata bahwa kita adalah biji matanya? Kalau kita menjaga biji mata kita sedemikian rupa, apakah Allah tidak mampu menjaga kita sebagai biji matanya? Kalau kemudian Allah izinkan kita dilukai, kalau kemudian Allah mengizinkan kita direndahkan orang, dianggap remeh oleh orang, Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Supaya kita mengerti yang namanya mengampuni, supaya kita mengerti yang namanya mengasihi, supaya kita mengerti yang namanya merangkul, supaya kita bisa mengerti tentang betapa Allah walaupun manusia berdosa tapi Dia telah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemudian anaknya yang tunggal itu rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita untuk mengerjakan hal ini. Amin. Coba bayangkan tadi, suasana surga sedemikian kuat ketika kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita bisa memuji, kita bisa menari. Yang tadinya ada yang pendiam, nggak mau bergerak, memang itu sudah tabiatnya. Kita mau dongkrak bagaimanapun di gereja, nggak bisa, memang udah begitu tabiatnya. Tapi ketika Roh Allah berkarya, ketika Roh Allah berkarya, ketika Roh Allah berkarya, ketika Roh Allah berkarya, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Rinduκah kita itu terjadi di gereja kita? Rinduκah itu terjadi di antara kita para pelayan Tuhan? Kalau kita merindukan hal itu, kita mesti mengerti bahwa lawan kita bukanlah manusia sesama. Lawan kita adalah iblis. Tapi kalau kadang-kadang terjadi konflik antar kita mesti mengerti dalangnya adalah iblis. Maka kita jangan salah berperang. Maka kita jangan salah melawan musuh. Musuh kita bukan sesama kita. Tepuk kiri kananmu dan katakan, kau bukan musuhku kawan. Kau bukan lawan. Ya. Dan berikutnya katakan, setanlah lawan kita. Ya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam setiap pertikaian yang terjadi, kekerasan atau penolakan terhadap Injil, kita harus tahu siapa oknum yang ada di balik itu. Disinilah perlunya kita menggunakan otoritas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, untuk menghentikan semua strategi jahat dan aktivitas jahat dari si iblis. Ketika ada orang-orang percaya yang bersepakat berdoa, memperkatakan firman, bersyafaat di suatu wilayah atau daerah tertentu, maka di situ kita akan merasakan dan akan melihat bagaimana aktivitas si jahat itu dipatahkan, dihancurkan. Tapi itu dimulai dari hati kita yang berdamai satu dengan yang lain. Amin. Iya. Kalau hati kita tidak berdamai satu dengan yang lain, kau boleh jungkir balik kawan, gak akan terjadi apa-apa. Ya, serius saya mengatakan ini. Tapi ketika hati kita Tuhan dapati benar. Dan bicara benar di sini adalah tidak menganggap teman kita rendah, tapi menyatakan kasih terhadap teman kita, mengasihi saudara kita, entah itu suami, istri, anak, entah itu sesama hamba Tuhan yang ada di sekitar kita. Hati kita terang benderang. Dan ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan, mari Engkau mengerjakan karya keselamatan bagi keluargaku, bagi saudaraku, bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan berkarya. Amin. Rindu melihat Tuhan berkarya. Amin. Itu kerinduan kita bersama. Kita merindukan gereja sedang jemaat Allah di BPD 1 Sulawesi Utara mengalami terobosan. Rindu melihat gereja sedang jemaat Allah mengalami terobosan. Hati yang luka katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku. Amin. Boleh ikuti kata ini, boleh ikuti kata-kata saya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuni setiap orang yang telah melukai hatiku. Dan aku melepaskan berkat kepada mereka.
Amin. 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 Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sedang merasakan Allah sedang memberkati, menjamah kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita, membuat kita. Beberapa orang mungkin sudah begitu terluka dalam pelayanannya selama ini. Aku begitu terluka barangkali. Tapi dengar baik Bapak Ibu, Tuhan ada bersama dengan kita di sini. Dia ingin mengobati, memulihkan hati kita. Engkau kemudian berkompensasi untuk menutupi luka dalam hati dan hidup. Menunjukkan kepada teman-teman, kepada rekan hamba Tuhan yang lain, bahwa engkau sedang dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Dengan memiliki banyak kegiatan ini, itu. Dan engkau sedang berkata, dan dengan cara itu engkau sedang menyatakan kepada keluargamu, sidang jemaat dan rekan hamba Tuhan. Lihat, aku sedang dipakai oleh Tuhan. Tapi dengar baik, Bapak. Kalau kita ada hati yang luka, semuanya itu tidak ada gunanya. Kita melayani Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kudus, yang mengasihi kita. Ya, Tuhan sedang merangkul beberapa saudara di tempat ini. Dan Tuhan sedang siap untuk mempermuliakan engkau. Ya. Puji Tuhan. Masih ada 2 poin lagi. Tapi rasanya 2 poin itu tidak perlu saya sampaikan. Saya ingin kita berdiri bersama. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri bersama. Ini kami Tuhan. Ini kami para hamba-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang telah memanggil kami. Suatu kehormatan bagi kami. Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang ingin melakukan pekerjaan yang besar melalui kita di gereja kita. Pejamkan matamu dan bayangkan gereja di mana engkau sedang melayani sekarang ini.